Halo teman-teman FB di rumah. Perkenalkan saya Dede Ginanjar. Hari ini saya didatangi sama kawan saya, pemain FB Pro, content creator yang lumayan lama dan mau berbagi cerita. Perkenalkan, Kang. Oke, nama saya Dodi, lebih dikenalnya di sosmed itu sebagai Mang Dodi atau Bang Dodi ya. Sebagian besar ya mereka follower saya mengenal saya sebagai Mang Dodi, seperti itu guys. Oke, ada yang lupa. Sebelum kita konten, kopi dulu. Oke. Kaos yang ini nggak ngopi, mati. Terus, kopi hitam bro. Biar hidup, makanya harus ngopi. Oh ya guys, saya sekalian memperkenalkan juga. Ini adalah teman saya waktu SMA ya, namanya Dede Ginanjar. Beliau dikenal di dunia nyata itu sebagai seniman ya. Walah. Beliau itu serba bisa guys. Selain ini melukis, ini banyak hasil karya beliau. Dan selain melukis juga beliau mumpuni atau piawai dalam bermain musik ya. Banyak alat musik yang dikuasai oleh beliau seperti gitar, keyboard, dan banyak lagi guys. Mau karinding, mau kecapi, mau suling juga beliau bisa. Keren, tapi itu hoax. Oke nih, pertanyaan pertama nih Kang Dodi. Oke. Nah, kenapa Kang Dodi tertarik menjadi konten kreator ya? Apa yang latar belakangnya? Jadi awal saya ngonten itu, saya cerita sedikit ya. Iya. Saya awal ngonten itu di bulan Oktober 2022 guys ya. Nah waktu sebelumnya saya itu sering melihat konten-konten orang ya, terutama yang udah berkecimpung di dunia konten kreator seperti itu. Pada awalnya saya tidak mengira gitu ya bahwa dengan kita berkonten di Facebook itu dapat menghasilkan cuan. Nah seiring berjalannya waktu, di awal saya sering melihat konten di Watch ya, terutama belum ada Reel waktu itu ya, karena yang saya tahu waktu itu di Facebook cuman akun-akun halaman yang dipakai untuk jualan dan sebagainya ya, kecuali yang sudah konten lah berbagai genre di Facebook itu. Nah rupanya mereka itu menghasilkan cuan. Dan waktu di tahun 2022 itu belum banyak yang posting mengenai konten kreator seperti itu. Nah pada awal-awal saya ngonten itu udah mulai banyak yang spill penghasilan guys. Jadi Karena cuan. Karena cuan itu karena saya cuan. jadi ada ketertarikan untuk ngonten seperti itu guys. Jadi cuan itu energi. Selain saya istilahnya kerja wajib di dapur, sekarang yang saya jalani ya saya sambil ngonten, begitu ceritanya. Oh iya, beliau juga sama pemain band dulu. Nah, sekarang di dunia kuliner. Dunia kuliner. Ya itu jadi yang melatar belakangi Kang Dodi. Ya. Kenapa jadi konten kreator? Karena motivasinya bahwa ketika kita daftar di FB Pro, kita akan menghasilkan cuan kalau kita terus posting video, reel, sama yang lain-lainnya ya. Karena saya masih baru sih, jadi sebenarnya saya akan belajar Kang Dodi. Oke, kira-kira Kang Dodi ini termasuk saya nih, saya nanya Kang Dodi, bingung nih cari bahan buat konten, karena nggak mudah ya. Kalau pertama sih gampang, asal moto aja gitu, terus asal bikin video aja gitu. Tapi kalau nggak ada nilai sesuatu, hambar juga sih menurut saya. Nah, Kang Dodi itu bagaimana mencari bahan untuk sebuah konten? Oh begitu. Ya pada awalnya sih saya ngonten sama random ya. Baik itu ada masak-masak, ada main gitar juga, ada yang saya produksi itu ada konten editing. Dan sekarang yang saya jalani itu konsen di video nge-reaction video-video orang sebetulnya ya. Jadi ya saya ngambil sumber dari platform lain untuk mengambil videonya, yaitu juga atas ada yang berdasarkan izin, ada yang enggak ya guys ya, seperti itu supaya aman nantinya. Jadi saya mencari bahannya di platform lain ya, seperti teman-teman ketahui lah, ada di
TikTok, ada di IG juga, ada di platform yang lain lah. Itu seperti itu guys. Nah, artinya kalau dari 2002 udah monetisasi dong ya. Alhamdulillah. Bulan kapan tuh atau tahun kapan Saya mulai terbuka fitur-fitur monetisasi? ya jujur aja ini ya, realitanya seperti ini guys. Saya awal ngonten itu Oktober 2022. Yang baru pertama kali di monetis itu udah jelas untuk konten creator itu adalah bintang. Nah, saya ngumpulin dari Kejora itu dari awal ngonten sehingga dimonetisasi bisa gajian itu di bulan Juni 2024 kemarin. Wih, Jadi cukup lama juga untuk ngairin itunya guys. Tapi alhamdulillah ya, walaupun cuma dari Kejora udah bisa gajian. Jadi gajian di FB Pro itu nyata ya. jadi yang paling penting mah sebenarnya bukan cepat atau lambatnya Betul. kita dapat gajian ya. Ya. Tapi yang paling penting mah bagaimana kita konsisten terus-menerus. Ya, betul. Sabar artinya suatu saat kita akan terbayarkan. Ya. Begitu kan. Dan saya buktikan itu guys sendiri. Orang lain bisa, kita juga pasti bisa guys. Kenapa kita nggak bisa? Kenapa kita nggak Oke. bisa? Yakin saja pokoknya. Nih, sebenarnya sensitif nih pertanyaan seperti ini buat budaya kita. Boleh nggak kita tahu penghasilan pertama Kang Dodi itu berapa? Pertama ya, kesini nggak apa-apa nggak perlu disebutkan. Pertama Kang Dodi penghasilan berapa? Nah, untuk Kejora sendiri atau bintang sendiri, alhamdulillah guys, pada bulan Juni tahun kemarin itu saya dapat 3.077 Kejora ya. Dengan asumsi penghitungan dari Kejora tersebut sebanyak itu jadi 30,77 US dollar. Kan Wih. lumayan guys. Iyalah, hasil cuman moto-moto doang karena ya banyak orang yang hanya sekedar foto bikin video tapi nggak masuk ke FB Pro, ya sayang ya. Sayang. Gitu. Benar. Betul apa yang dikatakan Kang Dede. Kenapa tidak dari dulu ada FB Pro? Soalnya Mang Dodi itu Tanya ke Meta. beliau tuh sendiri nih. Saya itu cukup aktif di Facebook, baik di beranda sendiri sama di grup-grup guys. Jadi coba bayangkan kalau misalkan dari 2009, dari 2010 udah ada FB Pro, penghasilan saya udah berapa guys? Karena saya cukup aktif di Facebook itu guys. Alhamdulillah ya. Jadi terbantu sekarang ketika Facebook mengeluarkan FB Pro ya. Ya, Nah, bisa dapat cuan. nih saran Kang Dodi buat para pemula atau yang belum, yang akan gitu dia menjadi content creator. Saran Kang Dodi apa nih? Tips-tipsnya? Pokoknya tips dari Mang Dodi sendiri ya, ketika kalian sudah mendaftarkan akun Facebook biasa ke FB Pro, pokoknya kalian dari awal konten jalani dengan konsisten dan penuh kesabaran, dengan telaten seperti itu guys. Pokoknya usaha tidak akan mengkhianati hasil Iya. guys. Oke, siap. Benar banget. Jadi untuk yang pertama random aja dulu. Nanti juga ketemu ya cluenya ya. Betul. Nah, pusing kalau seandainya kita belum apa-apa udah mikirin ide, belum apa-apa udah mikirin sulitnya. Udah jalan aja dulu. Oke, itu saya terima. Thank you Kang Dodi. Ada pasti ada. Pokoknya gini guys, awal kalian konten mau random itu nggak apa-apa ya. Kalian pilih aja, tapi menurut Mang Dodi atau saran dari Mang Dodi sesuai dengan apa aktivitas kalian ya. Misalkan kalian aktivitasnya di dapur, kalian aktivitasnya bekerja di bidang apapun itu, jadikan konten nggak apa-apa guys. Nanti kalian akan temukan sendiri temanya ya. Dan gini guys, walaupun yang udah ngonten satu tema itu nggak dijamin juga untuk monetisasi guys. Ada konten yang random tapi bisa dimonetisasi seperti itu. Jangan berkecil hati, pokoknya dicoba aja guys. Kalian misalkan kontennya sepi, rubah haluan misalkan buat konten apa, nanti kira-kira bisa dipelajari konten mana yang rame. Nah, buat seperti itu lagi guys. Oh, oke, benar. Jadi dibuat ringan aja ya. Dibuat ringan, pokoknya jangan dijadikan beban kontennya. Modalnya nggak banyak, ya. Tuh. Karena banyak juga orang yang konten ya, bikin video, dia harus mengeluarkan uang gitu. Kemana nih? Tuh kayak yang traveling. Itu sebenarnya modalnya gede ya. Bayangkan aja kalau kita diam di Bandung, tinggal di Dago.
hanya untuk ke Ciwidey aja, pasti kita minimal 500.000, 600.000 Nah, hanya mengeluarkan ya. harus ada effort, betul seperti itu. Ah. Tapi sebetulnya gini guys, dengan alat apa adanya, dengan kondisi situasi kondisi misalkan di rumah kalian mau seperti apa, jangan nunggu kaya dulu, kalian ngonten ya, ngonten aja dulu sehingga kalian menjadi kaya. Wih, benar. Seperti itu guys. Jadi kalian mau misalkan takut kelihatan dapurnya jelek atau rumahnya jelek, nggak usah seperti itu guys. Justru Facebook itu sangat menyukai hal-hal yang natural, hal-hal yang alami seperti itu guys. Ngonten aja dulu, baru Nonton aja kaya. dulu, baru kaya. Itu katakan Dodi, Mang Dodi nu kasep benar. Gitu, kasih ganteng teh ya. Nah, jadi kalau siang ini kita nggak ngopi, kita Mati. Ngopi Oke. dulu, ngopi lagi. Thank you. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat Anda.